Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya Bagi domba-dombanya. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya Bagi domba-dombanya.
Alin ya kesini tolong lomba menari. Kenapa kita harus melompat-lompat, Kak? Karena kita harus bergembira. Kenapa? Dan hari ini hari berkat. Dan waktunya ibadah. Oh ya, ini hari Minggu. Waktunya kita beribadah. Mari kita bergembira. Kak, kita berdua saja. Enggak dong. Teman-teman di rumah juga. Teman-teman, mari kita bergembira. Mari kita bergembira dalam pujian. Mari kita bergembira, puji nama Tuhan. Dan ini pun bergema, puji haleluya. Mari kita bergembira dalam nama Tuhan. Hilang sudah kalaulah di sukacitaku memuji Tuhan. Puji haleluya, memuji Tuhan. Puji haleluya. Kita bergembira, puji nama Tuhan. Dunia ini pun bergema, puji haleluya. Mari kita bergembira dalam nama Tuhan. Hilang sudah duka lara, ganti sukacita, ku memuji Tuhan. Haleluya, ku memuji Tuhan. Puji haleluya. Ayo Kak, kita duduk dulu. Sebelum melanjutkan pujian, Kakak pimpin doa ya. Oke Lin. Teman-teman, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pertolongan-Mu. Sebentar lagi kami ingin memuji Tuhan dan ibadah. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Teman-teman, terima kasih ya sudah mengajak kita untuk berdoa. Sekarang giliran Ucin ya. Dadah. Sama-sama, dadah. Teman-teman, aku senang loh jadi anak Tuhan Yesus. Kenapa ya? Karena Tuhan Yesus itu adalah Raja, berarti Ucin anak Raja dong. Teman-teman juga anak Tuhan Yesus kan? Berarti kita sama-sama anak Raja. Yuk kita kasih tahu semua orang kalau kita anak Raja. Bagaimana ya caranya? Yuk kita memuji Tuhan dengan semangat. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja.
Terima kasih Ucin. Nah, kalau sudah pegang Alkitab, artinya kita akan segera mendengarkan firman Tuhan. Alkitab atau kitab suci harus dibaca ya teman-teman. Selain baca Alkitab, kita juga harus berdoa setiap hari. Seperti pujian ini nih. Baca kitab suci dan doa tiap hari. Bersiap-siap ya untuk mendengarkan firman. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kau doa tiap hari kau Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Nana dalam acara Ngeteh Bareng Artis. Sesuai judul acaranya nih, acaranya itu Ngeteh Bareng Artis. Tentu saja saat ini sudah ada seorang yang terkenal di tempat ini. Kita sapa dulu yuk. Halo Kak. Halo, selamat pagi. Lama ya tidak muncul di TV. Ada apa nih? Ya, karena pandemi juga ya, jadi sepi job. Sebelum pandemi cukup sering ya tampil di mana-mana. Ya, lumayan lah. Menjadi orang terkenal menyenangkan enggak sih? Menyenangkan, bisa beli apa saja, bisa pergi kemana saja, ketemu banyak orang. Kalau boleh memilih, lebih suka kehidupan sebelum menjadi YouTuber atau sekarang? Sebelum terkenal, Kenapa kalau boleh tahu? kalau sekarang itu seperti orang yang tidak merasa bahagia, selalu merasa tidak puas. Sudah punya ini, masih kurang. Sudah punya itu, masih kurang. Selalu membandingkan diri dengan orang lain. Selalu pengen lebih. Begitu terus. Merasa dikejar setiap saat. Merasa tidak tenang. Sebelumnya, bagaimana kehidupannya? Dulu, mungkin bisa lebih menikmati. Saya punya waktu untuk Tuhan. Saya punya waktu beribadah. Ada waktu pelayanan. Sekarang apa sudah tidak? Sama sekali tidak. Alasannya? Sibuk kerja, bikin konten. Kalaupun ada waktu, biasanya pergi dengan teman. Kehidupan yang mewah ini sudah sangat takut ditinggalkan. Kalau saya tidak ikut perubahan zaman, nanti saya tidak punya pekerjaan lagi. Saya dapat penghasilan dari mana? Tidak ingin kembali lagi? Entahlah. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami untuk kembali beribadah kepadamu. Telah kami siapkan hati, pikiran, dan telinga kami untuk siap mendengar dan menerima firman Tuhan hari ini. Tuhan tolong kami agar kami bisa mengerti sesuai dengan yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa.
Amin. Adik-adik, menjadi orang terkenal adalah sesuatu yang semua orang inginkan. Orang terkenal, dipuja banyak orang, punya banyak uang, kehidupan yang nyaman, mudah untuk melakukan apapun. Tetapi, banyak sekali orang meninggalkan Tuhan untuk mendapatkan itu semua. Cerita yang baru saja adik-adik dengar adalah tentang seseorang yang tidak berani mengambil resiko apapun, tidak berani meninggalkan semua jabatan, ketenaran, dan harga dunia demi Tuhan Yesus. Kita akan bandingkan dengan cerita berikut ini. Di dalam Alkitab, ada seorang raja bernama Nebukadnezar. Adik-adik boleh baca kisah ini di Daniel 3 ya. Awalnya, dia adalah orang yang meninggikan Allah. Beberapa tahun kemudian, dia malah membuat sebuah patung berhala raksasa yang tingginya 27 meter, lebarnya 2,7 meter. Patung ini sangat besar ya, sangat tinggi ya adik-adik. Tingginya setara dengan bangunan 8 lantai. Kira-kira seperti itu. Karena Nebukadnezar adalah seorang raja, dia merasa memiliki kekuasaan untuk memerintahkan semua orang menyembah berhala yang sudah dia bangun tersebut. Berlaku untuk semua rakyatnya, berlaku untuk semua pegawainya. Dia melakukan penyembahan menggunakan alat musik, mengadakan perayaan, dia menari, melompat, itu dilakukan saat ibadah. Kemudian, Raja Nebukadnezar juga memberi ancaman. Barang siapa yang tidak mengikuti perintah ini akan dibuang ke dalam perapian yang menyala-nyala. Akan dihukum dengan cara dibakar hidup-hidup. Adik-adik, kalau tidak mau menyembah berhala yang sudah dibuat ini, hukumannya tidak main-main ya. Pada saat penyembahan sedang berlangsung, ada 3 orang yang tidak mau mengikuti perintah raja. Ketiga orang ini adalah Sadrak, Mesak, Abednego. Tentu saja, cerita tentang ketiga orang ini dengan cepat terdengar oleh raja. Ketiga orang ini adalah sahabat dari Daniel ya. Baru minggu lalu kita mendengar tentang Daniel. Nah, marahlah Nebukadnezar. Oh, bukan marah. Murkalah Nebukadnezar. Ternyata dia tidak hanya sekedar mengancam. Dia membuktikan bahwa orang yang melanggar perintahnya akan dimasukkan dalam perapian yang menyala-nyala. Sadrak, Mesak, Abednego tahu resiko itu. Tapi mereka tidak mau menyembah berhala. Mereka taat pada 10 perintah Tuhan yang pertama dan yang kedua. Coba ingat. Perintah yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan menyembahnya. Perintah Tuhan ini tidak berani mereka langgar. Ketaatan mereka kepada perintah Tuhan adalah kemarahan bagi Nebukadnezar. Mereka pun dibuang ke dalam perapian yang menyala-nyala. Kemudian apa yang terjadi? Saat Nebukadnezar melihat ke dalam perapian,
Maka terkejutlah dia. Sadrak, Mesak, Abednego tidak terluka sedikit pun. Hal itu membuat Nebukadnezar kembali tersadar Allah yang melindungi mereka bertiga bukanlah Allah yang dia sembah saat itu, tetapi Allah yang disembah oleh Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nebukadnezar memerintahkan mereka bertiga untuk keluar dari perapian yang menyala-nyala. Dan benar saja, mereka sungguh tidak terluka. Bahkan tidak berbau asap sekalipun. Heran ya. Ajaib ya kuasa Tuhan. Jangankan terbakar, berbau pun tidak. Kejadian itu lagi membuat Nebukadnezar kembali meninggikan Allah yang sesungguhnya. Ketaatan ketiga orang tadi yang rela mati demi Tuhan, yang tidak mau meninggalkan Tuhan, yang sanggup menerima resiko apapun demi Tuhan, tentu saja tidak membuat Tuhan tinggal diam. Tuhan melindungi mereka, Tuhan menolong mereka, Tuhan menjaga mereka. Dan pekerjaan Tuhan menyadarkan Nebukadnezar siapa Allah yang patut disembah. Adik-adik, kalau seandainya adik-adik bertanya, kenapa Tuhan mengizinkan ketiga orang yang sangat taat dan patuh kepada Tuhan dimasukkan ke bara api yang menyala? Jawabannya, agar Nebukadnezar tidak hanya mendengar tentang kuasa Allah, tapi juga melihat pekerjaan Allah. Dengan begitu, dia menyadari dan meninggikan Allah. Kemudian, mungkin adik-adik juga bertanya, kenapa ketiga orang itu tidak meminta pertolongan Tuhan pada saat mereka akan dimasukkan ke dalam bara api? Kenapa nggak protes? Sama seperti yang kita sering lakukan. Jawabannya, karena mereka menyerahkan seluruh hidupnya dalam kehendak Tuhan. Karena mereka memiliki iman percaya yang begitu besar, sehingga menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Berbeda ya dengan YouTuber yang di awal tadi Kak Nana wawancarai. Dia adalah orang yang tidak rela kehilangan apapun demi Tuhan. Dia takut sekali mengalami kesulitan apabila taat dan terus setia kepada Tuhan. Takut kehilangan pekerjaan, takut tidak tenar lagi, takut tidak hidup mewah lagi. Dia tidak mau kehilangan itu semua. Dia merasa susah payah mendapatkannya dan tidak mau kehilangannya dengan mudah hanya karena terus setia dan taat. Dia tidak menyerahkan hidupnya dalam kehendak Tuhan. Dia tidak percaya Tuhan yang maha kuasa mampu menolongnya. Dia meragukan kuasa Tuhan. Sedangkan Sadrak, Mesak, Abednego, mereka ini sebenarnya adalah orang-orang yang bekerja untuk raja. Dengan begitu, mereka juga sebenarnya punya kedudukan ya. Ada kemewahan ya, hidup yang nyaman ya. Tetapi jangankan menghadapi kesulitan adik-adik. Jangankan kehilangan itu semua adik-adik. Kehilangan nyawa pun mereka tidak takut. Demi setia kepada Tuhan. Mati pun mereka siap demi taat kepada Tuhan. Dari cerita tentang Nebukadnezar, kemudian ada Sadrak, ada Mesak, ada Abednego. Dengan jelas kita melihat Tuhan adalah satu-satunya sumber pertolongan. Tidak ada Allah lain yang bisa melakukannya. Ingat ya, Tuhan sudah mengorbankan dirinya untuk kita. Menyerahkan nyawanya untuk keselamatan kita. Berarti tidak ada alasan lain buat kita untuk takut mengambil resiko kehilangan apapun demi tetap taat dan setia. Hari ini ada beberapa hal yang kita pelajari. Pertama,
patuhi dan taatilah perintah Allah. Kedua, berani ambil resiko untuk tetap setia dan taat kepada Allah. Berani meninggalkan semuanya demi Tuhan. Tiga, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali padanya. Empat, hanya Allah satu-satunya yang patut disembah. Dia sumber perlindungan, dia sumber kekuatan, dia sumber pertolongan. Jangan ragukan kuasanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, telah kami dengarkan firman yang begitu indah di hari ini. Biarlah firman itu tertabur dan berbuah lebat di hati kami. Ajar kami Bapa untuk melakukan segala perintah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, segala kebaikan-Mu yang nyata dan sudah kami terima. Dalam nama Tuhan Yesus, kami datang untuk berdoa. Amin. Firman hari ini belum lengkap tanpa ayat hafalan. Buka Alkitabnya dari kitab Mazmur pasal 46 ayat 2. Dibuka yuk bersama. Sudah ketemu? Kalau sudah, kita bacakan bersama ya. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sekali lagi boleh? Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sekarang kita coba hafalkan adik-adik. Ayat ini sangat-sangat indah, bukan? Kita coba hafalkan ya. 1, 2, 3. Mazmur pasal 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Nah, sekarang giliran adik-adik. Misha, persembahanku sudah siap. Ini persembahanku sudah siap. Mari kita berikan kepada Tuhan. Baiklah, teman-teman, firman hari ini sangat indah. Ingat ya, kita harus selalu menyembah Tuhan, membaca kitab suci, berdoa, beribadah. Itu adalah menyembah Tuhan. Agar kita mengingatnya dan juga melakukannya, mari sama-sama memujikan lagu ini. Ku menyembahmu. Ku mau terus berjalan sesuai firman-Mu. Hidup dalam kekudusan, senangkan hatimu. Sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku menyembahmu, Kaulah yang terutama. Ku sembahmu, ku memujimu dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Ku menyembahmu, Kaulah yang terutama. Ku sembahmu, ku memujimu dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Kita berdoa untuk persembahan kita ya teman-teman. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang indah hari ini. Tuhan, kami bersyukur atas pekerjaan mama papa dan berkat-Mu yang selalu ada. Inilah ucapan syukur kami ya Tuhan, mohon Engkau menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, saatnya aktivitas. Nah,
hari ini Kak Win mengajarkan kalian membuat suatu mainan ya. Mainan sebagai pengingat ayat hafalan kita hari ini ya. Yang kita butuhkan adalah spidol warna-warni, kertas lipat, warnanya boleh apapun ya. Di sini Kak Win membutuhkan warna merah dan kuning ya. Lalu stick ice cream, lem, gunting dan pita. Nah, adik-adik, yang kita gunakan pertama adalah kertas lipat warna merah ya. Ukuran apapun boleh kalian pakai ya. Ini Kak Win pakai ukuran yang kecil aja. Kak Win akan lipat ini, lipat. Oke, sekarang kita lipat lagi ya. Sudah ada lipatan pada sini. Nah, sekarang Kak Win akan lipat ke dalam sini. Satu lagi dalam sini. Nah, ya kalau kita buka seperti ini, ya, oke, jadi biar kelihatan ya. Nah, sekarang Kak Win akan membuat hati memakai kertas satunya. Ya, Kak Win akan lipat menjadi 2 aja. Di sini. Nah, lipat menjadi 2 ya. Nih. Oke, sekarang kita ini aja ya. Lalu kita ambil pensil. Oke, kalian bisa menggunakan pensil membuat bentuk hati ya di sini. Seperti ini ya. Lalu kita akan gunting. Ini sudah kita buat bentuk hati ya. Dan ini Kak Win ada bekas lipatannya di sini ya. Nah, Kak Win akan letakkan pas di tengah-tengah sini ya. Kita letakkan pas di tengah-tengah sini ya. Lalu kita beri lem ya. Ini sudah kita lem ya. Sekarang kita akan tuliskan ayat hafalannya ya. Kalian boleh pakai spidol warna-warni, warna apapun boleh ya. Asal jangan kuning ya, karena ini sudah kuning ya. Kita tuliskan Mazmur. Mazmur pasal 46 ayat 2 ya. Kalian bisa beri hiasan apapun boleh ya, dia seperti apa boleh. Nah, ini motif biasanya seperti jahitan gitu ya, seperti kain yang dijahit ke sini ya. Seperti ini, kalian boleh ya seperti apapun. Oke, langkah selanjutnya ini diapakan Kak Win? Kak Win akan lipat ya, sesuai lipatannya yang tadi ya. Ini kita lipat lagi ini, jadi biar kuningnya ikut terlipat ini ya, biar kuningnya ikut terlipat. Oke, kalau sudah lihat ya, yang ini Kak Win akan masukkan ke dalam ya, yang ini akan Kak Win masukkan ke dalam seperti ini ya. Agak susah karena sudah ada double-nya di sini. Oke, seperti ini ya. Sekarang yang sebelah ini juga akan kami lipat seperti ini. Nah, ya seperti ini ya. Nah, oke, Kak Win akan membentuk dia menjadi hati ya. Bagaimana biar menjadi hati? Sekarang Kak Win akan lipat seperti ini ya. Lalu buat lengkung ya. Dia membentuk hati. Kita akan potong ya. Kita potong sekarang. Nah, adik-adik ya, ini sudah kita potong tadi ya, membentuk hati ya. Nah, kalau kita buka di dalamnya ada hati juga ya. Hati kita ada di dalam hati Tuhan yang luar biasa besar ya. Hati
di sini aja? Belum. Stik es krimnya, Kak Win. Oke, kita ambil stik es krimnya. Ya, pastikan ini ya ada di balik ini. Nah, nanti kalau kalian salah menambahkannya nanti akhirnya kebalik ya. Ini ya. Nah, Kak Win akan beri sedikit lem. Nah, ini kalian bisa main dengan teman kalian. Ya, atau kalian bisa berikan kepada teman atau kepada adik sebagai pengingat ya tentang ayat hafalan kita hari ini. Oke, ya, seperti ini kita akan lipat. Nah, seperti ini ya. Ini dipencet-pencet lagi biar nggak lepas. Oke, yang terakhir ya, kita akan ambilkan pita. Nah, kalian bisa hias ini, boleh pakai manik-manik atau apapun ya, boleh. Sekarang Kak Win akan ikat. Nah, adik-adik, ini kita sudah berikan pita. Kalian bisa beri hiasan lagi yang banyak di sini ya. Apa yang ada di rumah kalian mau tempelkan bisa ditempelkan ya. Nah, lihat ya, sekarang kita cara mainnya gimana. Nah, hai, aku punya hati untuk kamu. Nah, kita buka yuk sama-sama. Apa isinya ya? Wow, di dalamnya ada pesan dari Tuhan. Mazmur pasal 46 ayat 2. Kita akan tutup lagi. Nah, begitu cara mainnya. Kalian bisa bermain dengan teman. Aktivitas kita sudah selesai. Ini aktivitas Kak Nana. Adik-adik sudah bikin belum? Bisa dibuka seperti ini. Sudah tulis ayatnya? Sudah dihafalkan? Nah, sekarang kirim ya ke kakak-kakak sekolah minggu. Serangkaian ibadah kita hari ini sudah selesai. Senang sekali bisa melayani adik-adik di hari ini. Minggu depan kembali beribadah ya. Sampai jumpa.